Kunyit bukan hanya digunakan untuk dalam dunia kuliner, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat spiritual. Tanaman ini sering digunakan dalam ritual-ritual tradisional untuk mengusir jin jahat dan membersihkan tempat dari gangguan makhluk halus. Kunyit memiliki sifat yang dapat menyembuhkan dan menyeimbangkan energi di sekitar tubuh. Kunyit juga tidak hanya dipakai untuk keperluan spiritual dan digunakan juga untuk kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi tentang tanaman yang dipercaya dapat mengusir jin jahat menurut kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya pribumi Jawa ya. Di dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia, ada beberapa cara untuk menghindari atau mengusir makhluk halus, termasuk jin jahat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan tanaman tertentu yang dipercaya dapat menangkal energi negatif dan jin jahat. Kita melihat betapa beragamnya tanaman yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menjaga lingkungan dan melindungi rumah dari gangguan makhluk halus. Masing-masing tanaman tersebut bukan hanya berfungsi untuk tujuan spiritual, tetapi juga seringkali memiliki manfaat kesehatan yang tidak kalah pentingnya. Untuk mendapatkan keindahan rumah dan aman dari gangguan makhluk halus, tidak ada salahnya kita menanam tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus atau jin jahat. Oke teman-teman semuanya, tidak berlama-lama, berikut ini adalah 7 tanaman yang dipercaya dapat mengusir jin jahat menurut kepercayaan masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah tanaman serai. Kadang-kadang orang menyebutnya serai ya, atau sereh dalam bahasa Sunda ya. Tanaman serai dengan aroma khas yang tajam. Tahu kan serai kan? Yang buat masak gitu loh teman-teman. Tanaman itu sudah lama dikenal di masyarakat sebagai tanaman yang dapat mengusir berbagai jenis makhluk halus, termasuk jin yang jahat. Biasanya serai digunakan dengan cara diletakkan di sekitar rumah atau dibakar untuk menciptakan aroma yang dapat mengusir energi negatif. Termasuk nyamuk juga pergi ya teman-teman ya, kabur semuanya dengan aroma serai tersebut. Pantas saja makhluk halus juga takut terhadap serai. Selanjutnya yang kedua, tanaman kunyit atau Curcuma longa. Kunyit bukan hanya digunakan untuk dalam dunia kuliner, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat spiritual. Tanaman ini sering digunakan dalam ritual-ritual tradisional untuk mengusir jin jahat dan membersihkan tempat dari gangguan makhluk halus. Kunyit memiliki sifat yang dapat menyembuhkan dan menyeimbangkan energi di sekitar tubuh. Kunyit juga tidak hanya dipakai untuk keperluan spiritual dan digunakan juga untuk kesehatan seperti pengobatan lambung yaitu teman-teman ya, atau yang kena mah bisa menggunakan kunyit atau biang kunyit yang bonggolnya itu. Yang ketiga, tanaman bidara atau Ziziphus spina christi. Tanaman bidara dalam tradisi Islam, pohon bidara dianggap sebagai tanaman yang sangat baik untuk melindungi diri dari gangguan jin dan makhluk halus lainnya. Tanaman ini sering digunakan dalam bentuk daun yang direbus dan air rebusannya dipakai untuk mandi atau digunakan untuk membersihkan rumah. Tanaman bidara ada beberapa macam ya teman-teman ya, ada bidara Cina, bidara Arab, dan bidara laut.
Untuk tanaman bidara yang ditakuti oleh jin atau jin jahat itu adalah tanaman bidara Arab ya teman-teman ya. Tanaman yang lain juga sebenarnya ditakuti ya teman-teman. Tapi kalau tidak dibacakan doa-doa, tanaman itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Melainkan hanya pengaruh untuk kesehatan saja. Karena jin tidak takut dengan tanaman bidara, hanya takut dengan doa yang dibacakan terhadap daun bidara. Yang keempat, tanaman sambiloto atau Anthrodrapis paniculata. Sambiloto yang memiliki rasa yang sangat pahit ya teman-teman, dikenal dalam pengobatan tradisional dan dipercaya memiliki sifat perlindungan dari gangguan makhluk halus. Tanaman ini sering digunakan sebagai ramuan herbal yang dapat membantu menjaga aura positif di sekitaran seseorang, untuk aura wajahnya. Sering meminum sambiloto ya, kita bisa terhindar dari penyakit gula darah. Itu ya teman-teman ya. Nah, memang rasanya sangat pahit sekali. Selanjutnya yang kelima adalah tanaman kantil atau Michelia campaka atau orang menyebutnya bunga cempaka ya teman-teman ya. Kantil atau bunga cempaka memiliki aroma yang harum dan kuat sekali aromanya ya. Banyak orang percaya bahwa aroma dari bunga ini dapat mengusir jin dan makhluk halus yang jahat. Bunga kantil juga digunakan dalam berbagai upacara keagamaan dan spiritual untuk menjaga kedamaian dan perlindungan. Bunga kantil juga ternyata teman-teman ya dapat digunakan untuk membuka aura. Kemudian yang keenam adalah tanaman lidah mertua atau Sansevieria trafisiata. Lidah mertua atau lidah mitoha yang dikenal dengan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang minim cahaya. Ia juga dipercaya memiliki khasiat spiritual. Tanaman ini sering diletakkan di dalam rumah untuk mengusir energi negatif dan jin jahat. Beberapa orang bahkan percaya lidah mertua memiliki kekuatan untuk mendeteksi makhluk halus di sekitar mereka. Namun teman-teman ya, lidah mertua ini dapat menyerap energi negatif dan positif. Sehingga letakkan lidah mertua ini di posisi yang tepat, tidak di jalan yang sering dilewati oleh orang. Selanjutnya yang ketujuh adalah tanaman kemuning atau Murraya paniculata. Kemuning adalah tanaman yang dikenal dengan bunga putih kecil yang harum dan daun yang hijau rimbun. Tanaman ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk mengusir jin dan makhluk halus lainnya. Dalam beberapa tradisi, kemuning ditanam di sekitaran rumah atau diletakkan di dalam rumah untuk memberikan perlindungan dari gangguan energi negatif. Aroma bunga kemuning yang khas dipercaya dapat menciptakan suasana yang lebih tenang dan harmonis, sekaligus menangkis makhluk halus yang akan menyerang kalian. Oke teman-teman semuanya, dapat kami simpulkan tanaman-tanaman di atas bukan hanya memiliki manfaat untuk kesehatan fisik saja, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat spiritual yang dapat membantu menjaga lingkungan dari gangguan jin jahat. Walaupun demikian, kepercayaan terhadap kekuatan tanaman ini sangat bergantung pada tradisi dan keyakinan masing-masing individu. Kalian boleh percaya ataupun tidak. Kalaupun kalian tidak percaya ataupun percaya, pastikan untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan spiritual dan pendekatan ilmiah dalam merawat diri dan lingkungan. Oke teman-teman semuanya, demikianlah yang dapat kami sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.